Dulu ketika Xiao Chen setuju untuk bertarung demi paviliun pedang surgawi, Jiang Qi memberinya hampir setengah dari tabungan paviliun pedang surgawi. Meski begitu, dia hanya berhasil mengeluarkan 10.000 batu roh kelas tinggi. Namun, Sekte Langit Tertinggi dengan santai menghadiahkannya 50.000 batu roh kelas tinggi. Selain itu, ada juga berbagai macam kekayaan alam. Ada beberapa herbal roh untuk memulihkan semangat. Hitungan kasar mencapai setidaknya 100 batang. Setiap tangkai setidaknya berumur 2000 tahun. Terakhir, ada rompi bagian dalam berwarna biru samar. Berdasarkan cahaya yang dipancarkannya dan energi rohnya, itu adalah harta karun rahasia tingkat tinggi yang defensif yang akan meningkatkan pertahanan Xiao Chen setidaknya 20%. Haha, adik Xiao Chen, ini hanya hadiah ucapan selamat kecil. 50.000 batu roh kelas tinggi akan bertahan selama setengah tahun. Saat Anda pergi ke alam atas, akan ada hadiah yang lebih besar menunggu Anda di sana. Baris terakhir surat perkenalan Old Feng menunjukkan kekayaan Sekte Langit Tertinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, delegasi Paviliun Sabat Surgawi membuat persiapan untuk berangkat. Saat mereka hendak berangkat, suasana hati semua orang sangat senang. Dapat dikatakan bahwa Paviliun Sabat Surgawi telah menerima hasil panen yang melimpah dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Sebelum kelompok Paviliun Pedang Surgawi tiba di sini, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya akan mencapai tujuan mereka, namun Murongcong juga akan berhasil masuk ke dalam peringkat naga sejati. Yang lebih tidak terduga adalah Xiao Chen, yang menjadi orang pertama dalam sejarah Paviliun Sabat Surgawi yang memperoleh peringkat pertama. Tidak ada keraguan bahwa Paviliun Pedang Surgawi akan bangkit karena keberuntungan naga sejati tingkat raja. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka menaiki kapal kaca giok emas Sen Manjun, membubung ke langit dan menuju ke arah negara Qin besar. Kapal perang dan manusia memenuhi langit. Saat orang-orang ini pergi, mereka akan menyebarkan peringkat naga sejati ke seluruh penjuru dunia. Nama-nama setiap jenius dalam daftar peringkat akan mengguncang dunia, bergema di mana-mana di bawah langit, bahkan bertahun-tahun kemudian ketika orang mengingat kompetisi pemuda 5 negara ini. Ini adalah kelahiran seorang legenda. Di haluan, Xiao Chen memberitahu penatua pertama Jiang Qi tentang apa yang telah dia janjikan kepada Sekte Langit Tertinggi. Jiang Qi tidak merasa terkejut dengan hal ini. Paviliun Pedang Surgawi tidak memiliki kehadiran apapun di alam Kunlun. Mereka tidak akan bisa mempertahankan naga sejati seperti Xiao Chen. Kemampuan Xiao Chen membantu Paviliun Pedang Surgawi dengan memperoleh peringkat pertama sudah memberikan kejutan yang luar biasa bagi Jiang Qi. Beraninya dia meminta lebih banyak. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kapal berlapis giok emas perlahan bergerak menembus awan menuju cakrawala yang luas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian, di atas pegunungan di perbatasan antara negara Jin besar dan negara Qin besar, sekelompok binatang roh peringkat 8, Demonic Raging Flame Condor, menghalangi jalur kapal berlapis giok emas. Binatang roh peringkat 8 setara dengan Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan besar. Selain itu, ia bergerak lebih cepat daripada rekan penggarapnya. Akan sulit bagi para pembudidaya untuk mengalahkannya dalam pertempuran udara. Jiang Qi sedikit mengernyit dan menghitung dengan cermat. Ada total 8 Demonic Raging Flame Condor. Yang di tengahnya sangat besar, auranya juga jauh lebih padat. Ini bermasalah. Tanpa diduga, ada juga pemimpin Demonic Raging Flame Condor. Bahkan Martial Monarch setengah langkah kesempurnaan puncak tidak akan menandinginya. Jiang Qi menoleh ke Liu Suifeng, yang berada di belakangnya, dan berkata, Suifeng, pergi dan undang bibi senior Sen keluar. Jika kami harus mengitarinya, kami harus memperpanjang perjalanan setengah hari. Pada titik ini, Xiao Chen berjalan mendekat dan melirik Demonic Raging Flame Condors di depan. Dia berkata, tunggu sebentar. Izinkan saya mencobanya terlebih dahulu. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, yang lain memandangnya dengan kaget. Ini adalah 8 binatang roh yang secara individual lebih kuat dari Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan agung. Lebih jauh lagi, pemimpin Demonic Raging Flame Condors sama kuatnya dengan Martial Monarch setengah langkah di puncak kesempurnaan. Bahkan Raja Bela Diri kelas rendah biasa akan kesulitan menundukkan mereka. Jiang Qi berkata dengan cemas, Xiao Chen, menurutku yang terbaik adalah membiarkan bibi Bela Diri Sen yang menangani ini. Jangan terlalu terburu nafsu. Xiao Chen masih ingin menguji dirinya sendiri, untuk mengetahui seberapa kuat dia setelah mendapatkan naga sejati. Dia tersenyum dan berkata, tetua pertama, yakinlah.
Saya tahu batasan saya. Jika ternyata saya tidak dapat menghadapinya, saya akan segera mundur. Aku tidak akan membuat masalah apapun untukmu. Melihat tekad Xiao Chen, Jiang Qi tidak bisa mengatakan apapun untuk mencegahnya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Penatua kedua, pimpin beberapa orang dan ikuti di belakang. Jika ada perubahan dalam situasi, segera bergegas. Xiao Chen dengan lembut mendorong haluan kapal. Saat dia terbang, angin kencang bertiup. Dalam sekejap mata, dia tiba dalam jarak 500 meter dari Demonic Raging Flame Condors, mendekati mereka dari ketinggian di udara. Api hitam menyala di sayap lebar Demonic Raging Flame Condors. Paruh mereka panjang dan bengkok, berkilau karena cahaya dingin. Ketika mata mereka yang tanpa belas kasihan melihat Xiao Chen, mereka segera mengepakkan sayap dan berteriak saat mereka bergegas mendekat dengan gelombang panas yang melonjak. Menempatkan tangan kanannya pada pedangnya, Xiao Chen dengan cepat mengamati 8 Demonic Raging Flame Condor. Setelah memastikan lintasan mereka, dia menghunus pedangnya dengan kecepatan kilat. Potongan bayangan guntur. Dulu ketika Xiao Chen berada di halaman, karena dia khawatir akan menyebabkan kerusakan besar, dia tidak menggunakan gerakan ini dengan segenap esens yang mungkin. Sekarang dia terbang di udara, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Kristal esens yang melonjak mengalir menuju Lunar Shadow Saber seperti sungai yang mengalir deras. Pada saat itu, ia memancarkan cahaya listrik ungu yang menyilaukan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Xiao Chen mengambil total 7 langkah, meninggalkan 7 bayangan setelahnya yang realistis. Setiap bayangan mengirimkan serangan. Ketika Xiao Chen mendapatkan naga sejati, dia telah maju ke puncak Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan besar dari Raja setengah langkah kesempurnaan kecil. Ketika Xiao Chen sekarang menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. 7 tangisan kesakitan terdengar. Lampu pedang yang dipancarkan oleh bayangan Xiao Chen langsung membelah 7 Demonic Raging Flame Condor menjadi 2. Setelah itu, dia bersiap menyerang pemimpinnya. Semua orang tercengang. Menggabungkan. 7 bayangan setelahnya bergabung dan tubuh Xiao Chen meledak dengan cahaya listrik. Auranya menjadi luar biasa, dia seperti dewa petir yang turun dari surga. Saat pedangnya Qi melonjak, itu merobek ruang yang panjang. Pemimpin Demonic Raging Flame Condor terkejut. Ia dengan cepat mengepakkan sayapnya dengan cemas dan terbang mundur. Ia tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Puci. Namun, pedang Qi terlalu cepat. Meskipun pemimpin Demonic Raging Flame Condor melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, pedang Qi masih memotong sayap kanannya. Pertahanan kuat pemimpin Demonic Raging Flame Condor sepertinya tidak berguna. Sambil menangis dengan keras, binatang roh itu jatuh ke tanah. Xiao Chen langsung membunuh 8 Demonic Raging Flame Condor dengan 1 Thunder Shadow Chop. Jiang Qi dan yang lainnya di kapal perang semuanya tercengang. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, tidak puas karena serangan terakhirnya gagal membelah pemimpin Demonic Raging Flame Condor menjadi 2. Hasil ini membuktikan bahwa Thunder Shadow Chop masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ketika Xiao Chen mendarat kembali di geladak, Jiang Qi dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi membedakan kekuatan Xiao Chen. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Tiba-tiba, Xiao Chen berkata, ada kapal perang yang mengejar kita dengan kecepatan Mach 5. Jiang Qi dan yang lainnya kembali tercengang. Mereka melayang ke udara dan dengan cepat melihat ke belakang. Memang benar, sebuah kapal perang hitam besar muncul di hadapan mereka, menerobos penghalang udara dan melaju dengan cepat. Motif mereka jelas, mereka ingin menghentikan Xiao Chen dan yang lainnya di wilayah udara negara Jin besar. Ketika Jiang Qi dan yang lainnya kembali ke geladak, Jiang Qi memperlihatkan ekspresi yang tidak sedap dipandang dan berkata, mereka tampak bermusuhan. Itu adalah kapal perang klan Bai. Siu. Saat kapal berlapis giok emas mendekati perbatasan, kapal perang hitam besar klan Bai menyusul mereka dan berbalik ke samping, menghalangi jalan mereka dengan cara yang kejam. Sen Manjun berjalan keluar dari palka kapal dengan santai. Ketika dia melihat kapal perang klan Bai, dia merasa curiga dan bertanya, Jiang Qi, apa yang terjadi? Saya tidak yakin. Orang-orang Bai Klan memblokir kami tanpa mengatakan apapun. Setelah Sen Manjun muncul, Jiang Qi menjadi agak tenang. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang setengah sage. Selama kepala klan Bai tidak datang, tidak akan mudah bagi yang lain untuk mencoba menghalangi mereka. Semuanya,
Tidak perlu khawatir. Diriku yang rendah hati adalah Bai Feng, kepala klan Bai klan saat ini. Aku hanya ingin bertemu dengan pendekar berjubah putihmu. Seorang pria parubaya muncul di haluan kapal perang. Dia mengenakan jubah biru muda dan seperti pedang harta karun yang terhunus, memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat Bai Feng muncul, semua orang dari paviliun Sabat Surgawi merasakan tekanan yang sangat besar. Ketika Bai Feng melihat mereka, rasanya seperti pedang tajam melayang di atas kepala semua orang. Saber Sage, seorang marsial sage dari pedang, seorang marsial sage yang memahami niat pedang hingga puncaknya. Ketika marsial sage biasa bertemu dengan sabre sage, mereka tidak akan cocok. Seorang sabre sage dapat dengan mudah mengalahkan 10 marsial sage dari budidaya yang sama. Kepala klan Bai, Bai Feng, adalah salah satunya. Bai Feng tersenyum tipis dan berkata, saya ingat pernah mengirimkan undangan sebelumnya, tetapi adik sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Jadi saya hanya bisa menggunakan metode kasar seperti itu. Xiao Chen memandang ke pihak lain, dan kerinduan berkembang di hatinya. Seorang sage dari pedang. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa mencapai level seperti itu. Dia menenangkan dirinya dan mengambil langkah maju. Dia berkata, bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya? Bai Feng tersenyum dan berkata, kemarilah, dan kita bisa bicara. Tidak nyaman untuk berbicara di bawah sana. Kakak senior Xiao Chen, jangan pergi. Mereka pasti tidak punya niat baik, kata Yun Kexin dari belakang. Liu Suifeng dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresi mereka menunjukkan persetujuan mereka. Xiao Chen berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Mengingat statusnya, jika dia mengambil tindakan melawan junior sepertiku, semua orang di dunia akan menertawakannya. Siu, setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia mendorong kapal dengan lembut. Kemudian, dia terbang dan menaiki kapal perang hitam klan Bai. Dia berdiri di hadapan Bai Feng, menatapnya tanpa rasa takut. Bai Feng tertawa, anak muda, kamu cukup berani. Saya akan langsung ke intinya. Di mana Anda mempelajari teknik pedang 4 musim? Masalah ini menyangkut dasar-dasar Bai klan saya, jadi saya harus mengklarifikasi hal ini. Setelah lama berharap pihak lain menanyakan hal ini, Xiao Chen menjawab, saya bertemu senior Bai Suihe di Menara Desolate kuno. Dia memberikan teknik pedang 4 musim ini kepadaku. Namun, yakinlah, saya sudah bersumpah pada iblis hati bahwa saya tidak akan membocorkan teknik pedang 4 musim. Ekspresi Bai Feng menunjukkan bahwa Xiao Chen telah membenarkan dugaannya. Kemudian, dia berkata, itu tidak jauh dari yang saya harapkan. Saya punya permintaan yang tidak masuk akal. Adikku, maukah kamu memberiku salinan teknik pedang 4 musim yang kamu pahami, beserta misterinya dan pemahamanmu tentangnya? Xiao Chen berkata dengan lugas, tentu. Bai Feng agak terkejut. Dia tidak mengira Xiao Chen akan menyetujui permintaannya begitu saja, bahkan tanpa berusaha menawar. Panduan rahasia yang akan ditulis Xiao Chen akan memiliki nilai yang tak terukur. Teknik pedang 4 musim yang dipelajari klan Bai adalah jalan yang ditinggalkan Bai Suihe. Dengan satu jalan lagi yang harus diambil, jumlah keturunan Bai klan yang bisa menguasai teknik pedang 4 musim pasti akan meningkat di masa depan. Mengingat hal ini, Bai Feng merasa agak malu. Dia berkata, adik, apakah kamu punya permintaan? Tidak perlu. Teknik pedang 4 musim adalah milik klan Bai Anda. Karena kamu memintanya, aku hanya mengembalikannya. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang dan tidak banyak bicara. Selembar kertas putih melayang di depannya saat dia fokus menuliskan teknik pedang 4 musim yang dia pahami. Xiao Chen tidak takut orang-orang klan Bai mempelajari teknik pedang 4 musim dan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Teknik pedang 4 musim hanya bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya jika disesuaikan dengan kondisi kultivator. Jika Xiao Chen mengikuti metode orang lain dalam berlatih teknik pedang 4 musim, sudah cukup bagus jika dia bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan yang dia miliki. Orang-orang Bai klan mengambil jalan yang salah. Karena itu, tidak masalah jika Xiao Chen memberikan pemahamannya sendiri. Di hadapan Sabre Sage, dia juga tidak memiliki daya tawar yang besar. Beberapa kilometer di atas kapal perang klan Bai, sebuah kapal perang kecil tetap tersembunyi di balik awan putih. Beberapa tetua klan Sima berada di kapal perang itu. Dengan wajah penuh kecurigaan, mereka memperhatikan setiap gerakan Xiao Chen dan Bai Feng. Penatua pertama, klan Bai dan Xiao Chen tampaknya telah mencapai kesepakatan. Kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bergerak, kata seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cemberut.
Jika kita mengambil tindakan setelah mereka memasuki negara Qin besar, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, kata orang lain. Tetua pertama klan Sima berpikir sejenak sebelum berkata, ayo kembali dulu. Tanpa diduga, Bai Feng ini merusak masalah ini pada saat yang genting. Namun, kita masih punya waktu setengah tahun. Akan ada banyak peluang. Tanpa ada yang menyadari kehadiran klan Sima, kapal perang kecil klan Sima berbalik diam-diam dan pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah 15 menit, Bai Feng dengan hati-hati menyimpan manual rahasia yang ditulis dan diserahkan Xiao Chen. Banyak pemikiran terlintas di benak Bai Feng. Dia kesulitan membayangkan ada orang dengan bakat seperti itu. Xiao Chen bahkan belum berusia 22 tahun, dan dia berhasil menciptakan teknik bela diri yang luar biasa. Dia sebanding dengan orang bijak kuno itu. Saya sangat mengagumi bakat dan sikap adik. Di masa depan, jika Anda memerlukan bantuan, kirimkan saja pesan kepada saya. Klan Bai berhutang budi padamu. Bai Feng membuat janji pada Xiao Chen sebagai kepala klan Bai, mengejutkan Xiao Chen. Tanpa halangan dari klan Bai, perjalanan mereka berlanjut dengan lancar. 3 hari kemudian, Xiao Chen dan yang lainnya tiba kembali di paviliun Sabre Surgawi. Ketika berita tentang Xiao Chen yang memperoleh peringkat pertama tersebar, emosi seluruh paviliun Sabat Surgawi melonjak. 5.000 murid dalam semuanya menjadi sangat bersemangat. Setiap hari, banyak murid yang tiba di kaki puncak Qingyun, semuanya berharap untuk pindah ke puncak Qingyun. Alasannya adalah keberuntungan naga sejati tingkat raja milik Xiao Chen. Di dalam paviliun pedang surgawi, puncak Qingyun akan memiliki keberuntungan paling besar. Keberuntungan adalah sesuatu yang sangat halus. Namun, kegunaannya bagi para kultivator terkadang lebih penting daripada bakat. Semua orang ingin mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Xiao Chen menyerahkan masalah sepele seperti itu kepada Liu Suifeng untuk ditangani. Adapun dia dan Liu Ruyue, mereka pergi ke pegunungan belakang dan menjalani hidup sederhana bersama, menikmati waktu senggang yang diperoleh dengan susah payah. Setelah seminggu, semakin banyak pembudidaya yang kembali dari kota penyegelan naga, daftar peringkat naga sejati mulai menyebar ke setiap sudut negara Qin besar. Berita bahwa pendekar pedang negara Qin besar, Xiao Chen, memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi pemuda 5 negara ini telah menjadi rahasia umum. Reputasi paviliun Sabat Surgawi melonjak. Aliran orang yang tak ada habisnya datang untuk bergabung dengan sekte ini. Bahkan ada beberapa orang yang tidak menggunakan pedang tersebut tetapi bersedia memulai dari awal dan mengambil pedang tersebut untuk memasuki paviliun pedang surgawi. Hari-hari penatua pertama Jiangqi menjadi sangat sibuk, namun dia tidak pernah berhenti tersenyum. Paviliun Sabat Surgawi tidak kekurangan sumber daya, itu hanya kekurangan peluang. Dengan menggunakan ketenaran Xiao Chen untuk merekrut murid sekarang, fondasinya akan menjadi lebih kuat. Keberuntungan yang dibawa Xiao Chen akan berdampak besar pada paviliun Sabat Surgawi. Selama 500 tahun ke depan, sekte ini pasti akan berkembang, memainkan peran utama di zaman yang hebat ini. Kesibukan di luar tidak mempengaruhi mentalitas Xiao Chen. Setelah menghabiskan setengah bulan bersama Liu Ruyue, dia kembali berkultivasi dengan pahit. Jalannya masih panjang. Dalam perjalanan panjang di jalur bela diri ini, Xiao Chen hanya berdiri di titik awal. Dia perlu berusaha lebih keras dan tidak bisa bersantai. Bertemu dengan Bai Feng telah memperkuat perasaan ini, semakin memperkuatnya. Hanya ketika dia menjadi benar-benar kuat, dia dapat dengan kuat memahami nasibnya dengan tangannya sendiri. Jika Xiao Chen benar-benar punya pilihan, bagaimana dia bisa memberikan teknik saber yang dia pahami? Namun, dihadapkan pada kekuatan yang begitu besar, tidak peduli seberapa pintar atau bijaknya dia, perlawanan akan sia-sia. Puci, 4 batu roh kelas tinggi di tangan Xiao Chen hancur. Kemudian, dia terbangun dari kondisi kultivasinya dan melihat batu roh yang kelelahan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia melemparkannya ke samping. Xiao Chen telah menggunakan setengah bulan untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan semua yang telah dia alami dan pelajari selama kompetisi pemuda 5 negara. Setelah itu, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Setiap hari, Xiao Chen menghabiskan 10 batu roh kelas tinggi, tetapi kemajuannya dalam budidaya tetap lambat. Dia masih jauh dari hambatan setengah langkah Martial Monarchs. Xiao Chen bertanya pada Ao Jiao dengan rasa frustrasi, Ao Jiao, apakah ada cara bagiku untuk mencapai hambatan setengah langkah Martial Monarch dalam waktu setengah tahun? Ao Jiao tersenyum lembut dan berkata, saya telah menunggu Anda bertanya.
Ada sebuah metode. Namun, itu tergantung pada apakah Anda bersedia mengambil risiko. Segala sesuatu di dunia ini mengandung risiko. Mustahil mendapatkan apapun tanpa berusaha, mendapatkan keuntungan dengan mudah. Tentu saja, Xiao Chen memahami prinsip ini. Dia berkata, apa metodenya? Ao Jiao tidak menjawab pertanyaan itu dengan lugas. Sebaliknya, dia berkata, kamu tahu tentang asal mula Fena Roh di bawah paviliun Sabat Surgawi, kan? Hal yang coba diperoleh oleh Raja Iblis dari ras serigala surgawi. Asal-usul Fena Roh, dasar dari Fena Roh, mengandung energi spiritual dalam jumlah yang tak terukur. Secara alami, Xiao Chen tahu bahwa paviliun Sabat Surgawi memiliki asal-muasal Fena Roh. Dulu ketika dia berada di dunia bawah tanah, dia bahkan pernah mengalaminya sendiri sekali. Namun, energi yang terkandung dalam asal-usul Spirit Vein terlalu banyak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh Xiao Chen. Jika dia dengan paksa mencoba menyerapnya, dia mungkin akan meledak jika dia tidak berhati-hati. Leng Liusu dapat berkultivasi dengannya karena pendiri paviliun Sabat Surgawi telah menetapkan batasan, membatasi jumlah energi spiritual yang mengalir keluar. Kalau tidak, mengingat budidaya Leng Liusu pada saat itu, dia tidak akan bisa berkultivasi menggunakannya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, metode yang kamu pikirkan bukan seperti itu, kan? Asal-usul Fena Roh Paviliun Pedang Surgawi memiliki batasan, sehingga membatasi aliran energi spiritual. Selain itu, hanya keturunan pendiri yang dapat menggunakan Spirit Vein itu. Ao Jiao tersenyum lembut dan berkata, tentu saja bukan itu. Saya hanya menggunakannya sebagai contoh. Lagi pula, itu bukan satu-satunya Fena Roh di dunia ini. Xiao Chen menjawab, bertanya, maksudmu ada asal-muasal Spirit Vein yang belum ditemukan? Itu tidak mungkin, bukan? Berbagai sekte besar telah membagi semua Fena Roh di antara mereka sendiri. Tidak ada cara untuk menyembunyikan Fena Roh. Orang-orang yang berada dalam jarak 5 km darinya akan dengan mudah merasakan energi spiritual yang dipancarkannya. Nilai dari Spirit Vein sangat berharga, akan ada tambang batu roh di sekitarnya. Batu roh adalah mata uang umum para penggarap. Kekayaan yang bisa diperoleh dari Spirit Vein mudah dibayangkan. Terkadang, jumlah Fena Roh yang dikendalikan menggambarkan kekuatan sebuah sekte. Mereka adalah fondasi sebuah sekte, yang tampaknya, sekte tersebut akan bubar. 3 sekte besar negara Qin besar telah bertahan begitu lama karena mereka masing-masing mengendalikan Fena Roh. Berbagai faksi telah membagi Fena Roh dunia ribuan tahun yang lalu. Xiao Chen tidak mampu menyinggung sekte manapun yang mengendalikan Fena Roh. Ao Jiao memarahi dengan nada ringan, bodoh, karena aku sudah menyebutkannya, pasti ada. Anda tidak perlu meragukannya. Namun, hanya saja dengan kultivasi Anda saat ini, ada kemungkinan 70% Anda gagal menyerap asal-usul Fena Roh. Sekali kamu gagal, kamu pasti akan meledak dan mati. Tingkat kegagalan 70%. Risiko ini cukup tinggi. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Dia berkata, jika 50%, saya bisa bertaruh, tapi 70% terlalu tinggi. Itu tidak layak. Xiao Chen telah membuka lautan kesadarannya sejak lama. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu budidayanya menyusul, dan dia pasti akan menjadi raja bela diri. Tidak perlu baginya untuk terburu-buru maju ke Martial Monarch dalam waktu setengah tahun dan kehilangan nyawanya karenanya. Ao Jiao tersenyum lembut dan berkata, saya belum selesai. Jika Anda dapat mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala hingga lapisan ke-6, peluang keberhasilan Anda akan menjadi 50%. Kalau begitu, aku akan bertaruh, kata Xiao Chen tanpa ragu-ragu, wajahnya penuh perhatian. Ketika Xiao Chen berada di kota penyegelan naga, seni tempering tubuh cakrawala mencapai puncak kesempurnaan lapisan ke-5 begitu dia mendapatkan naga sejati. Jika dia fokus pada seni tempering tubuh cakrawala, dia akan mampu menembus lapisan ke-6 dalam waktu setengah bulan. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen langsung bertindak. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ruyue, dia bersiap untuk memulai perjalanan baru. Fena Roh yang dibicarakan Ao Jiao berada di dalam danau pemusnahan surgawi di tanah sunyi kuno, di pegunungan di dasarnya. Fena Roh berada di tempat yang berbahaya, dan binatang iblis berkeliaran berkelompok di sana. Akan sangat sulit untuk memasuki area tersebut. Kaisar Guntur menemukan Fena Roh ini di masa lalu. Karena tidak ada seorang pun yang mengelolanya, energi spiritualnya telah bocor selama ribuan tahun terakhir.
Sulit untuk mengatakan berapa banyak energi spiritual yang masih dimiliki oleh asal mula Venaroh. Setelah 5.000 tahun, Venaroh mungkin sudah habis. Untuk menghemat waktu, Xiao Chen hanya menghabiskan 3 hari untuk persiapan. Seluruh paviliun sahabat surgawi masih menyala dan ramai. Xiao Chen pergi dengan tenang. Selain Liu Ruyue, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di langit negara Qin besar, awan merah yang relatif kecil, dibandingkan dengan langit yang luas, bergerak dengan cepat, seperti seberkas cahaya merah. Bahkan para pembudidaya dengan penglihatan yang baik di lapangan tidak akan menemukan keberadaan awan merah ini. Ketika para spirit beast yang kuat di udara merasakan ki pembunuh yang melonjak dari awan merah, mereka segera melarikan diri, tidak berani menghadapinya. Singgasana merah yang lebih cerah daripada awan merah yang bersemayam di dalamnya. Saat Xiao Chen duduk di singgasana merah, dia menutup matanya untuk mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala. Rambut panjang Xiao Chen berkibar tertiup angin kencang. Suasana tirani seorang raja yang tidak jelas datang darinya. Karena tahta merah, Xiao Chen masih samar-samar memancarkan kekuatan ini, yang meluap di luar kendalinya, meskipun dia telah menarik semua auranya. Kenyataannya, Xiao Chen menyadari bahwa sikapnya telah berubah sejak dia mendapatkan naga sejati. Di masa lalu, puncak raja bela diri seperti Shen Manjun yang setengah sage akan menyebabkan Xiao Chen merasakan tekanan yang sangat besar. Namun sekarang, dia bisa tetap tenang dan acuh tak acuh di hadapan mereka. Dia bahkan kadang-kadang merasa, itu saja. Sebelum dia menyadarinya, naga sejati tingkat raja telah memperluas wawasannya secara signifikan, membuatnya perlahan mengenali identitasnya sebagai raja masa depan. Hal ini terjadi tanpa disadari. Xiao Chen tidak bisa menolaknya. Entah dia menginginkannya atau tidak, jalan masa depannya pasti akan penuh duri, berdarah, dan tidak damai. Seorang raja tidak akan puas dengan tempat kedua. Jika Xiao Chen maju ke Martial Monarch, dia harus menjadi Martial Monarch terkuat. Jika dia menjadi seorang Martial Sage, dia harus menjadi Martial Sage terkuat. Jika dia maju ke Kaisar Bela Diri, dia harus menjadi Raja Kaisar Bela Diri. Orang-orang yang dulunya menduduki posisi teratas pasti tidak percaya. Menghindari bentrokan dengan naga sejati tingkat raja dari alam besar lainnya adalah hal yang mustahil bagi Xiao Chen. Ci, teriakan burung yang tajam bergema, dan binatang iblis hitam dengan kepala macan tutul dan tubuh elang muncul di hadapan tahta merah. Aura buas menyebar, dan binatang iblis menatap Xiao Chen dengan niat buruk. Itu adalah binatang iblis, bukan binatang roh, jadi ki pembunuh yang dipancarkan tahta tidak membuatnya takut. Sebaliknya, pembunuhan ki menariknya. Diperkirakan setelah memakan Xiao Chen, ia mungkin menjadi lebih kuat. Xiao Chen membuka matanya dan meninju dengan tenang. Kepala naga biru terbentuk di tinjunya, dan dia mengeksekusi naga berserk dari tinju cakar naga. Bang! Angin tinju meledak dan naga yang mengamuk melolong. Binatang iblis itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Pukulan itu segera menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah binatang iblis peringkat 7, dan kamu berani menghalangi jalanku. Xiao Chen menutup matanya lagi. Tahta merah itu tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Ia menembus kabut darah dan terus terbang ke depan dengan cepat. Setengah bulan yang lalu, Xiao Chen berhasil menembus kemacetan seni tempering tubuh cakrawala, mencapai lapisan ke-6. Sekarang, dia bisa mengeluarkan kekuatan 500 ton dengan pukulan biasa. Hanya dengan menggunakan tubuh fisiknya, Xiao Chen sudah tak tertandingi di antara Raja Bela Diri setengah langkah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen sekarang bisa melihat danau pembasmian surgawi yang luas di bawah. Pulau-pulau di danau pemusnahan surgawi sama banyaknya dengan bintang di langit. Jumlah orang yang terbang juga semakin banyak. Tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, Xiao Chen sudah menyingkirkan tahta merah itu. Dia menggunakan esens miliknya untuk terbang dengan cepat. Kadang-kadang, Raja Bela Diri yang dia lewati akan merasakan tekanan yang kuat, mendorong mereka untuk menjauhkan diri darinya. Aura yang mengintimidasi. Sejak kapan tanah sunyi kuno memiliki masa muda yang kuat? Para penonton menyaksikan dengan mata ragu-ragu, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Aura Xiao Chen sudah sangat berlarut-larut. Bahkan beberapa ahli veteran menghela nafas melihat pemandangan seperti itu. Dia benar-benar menjadi tak tertandingi di antara Raja Bela Diri setengah langkah. Pergilah 1 kilometer ke timur laut dari pulau di depan itu. Kemudian, turunlah dengan cepat, dan Anda akan mencapai tempat yang saya ceritakan.
Suara Ao Jiao terdengar di benak Xiao Chen. Xiao Chen melihat sekeliling dengan cepat sebelum meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan mendarat di permukaan air dalam beberapa tarikan napas. Lalu dia terjun ke dalam air dengan cipratan. Mendeguk, mendeguk. Xiao Chen mengedarkan vital ki-nya dan menambah berat badannya, dengan sengaja tenggelam ke dalam air seperti timah. Saat dia tenggelam dengan cepat, gelembung-gelembung muncul di sekelilingnya. Awalnya, Xiao Chen masih bisa melihat cahaya. Setelah 1 kilometer, kegelapan menutupi dasar danau. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, dia tidak dapat melihat apapun lebih jauh dari 100 meter. Arus air membiaskan cahaya di bawah air, jadi Xiao Chen hanya bisa melihat gambar buram melalui sens spiritualnya juga. Dia hampir tidak bisa melihat gambaran kasarnya. Tepat pada saat ini, Xiao Chen menghela nafas pelan, sedikit mengernyit. Sepetak besar darah mengalir dari depan, membawa bau busuk. Saat dia terus tenggelam, semakin banyak darah yang muncul. Dia tidak melihat satupun dari sekian banyak binatang iblis yang dijelaskan oleh Ao Jiao. Sepertinya seseorang telah membunuh mereka sebelumnya. Bang! Sosok Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Dia akhirnya mencapai dasar danau pemusnahan surgawi pada kedalaman yang tidak diketahui, melangkah ke tanah padat. Dengan informasi yang diperoleh dari sens spiritualnya, Xiao Chen secara kasar dapat mengetahui bahwa ada pegunungan bawah laut yang megah 500 meter di depannya. Gunung-gunung itu tingginya setidaknya 1 kilometer dan membentang dalam jarak yang jauh. Pegunungan bawah laut ini secara tak terduga bahkan lebih luas daripada pegunungan Lingyun tempat paviliun pedang surgawi berada. Darah paling terkonsentrasi di sini. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia menemukan darah merah kehitaman di mana-mana. Tampaknya menggumpal dan tidak larut ke dalam air sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kadang-kadang, Xiao Chen bisa melihat mayat binatang iblis berkeliaran. Mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah bagian dari binatang iblis yang tidak berharga. Setelah melihat ini, Xiao Chen merasa yakin seseorang telah membersihkan tempat itu sedikit sebelum dia tiba. Ao Jiao, apakah ada orang lain yang tahu tentang tempat ini? Xiao Chen bertanya dengan cemas. Jika seseorang datang ke sini lebih dulu dan mendapatkan apa yang telah dia dapatkan sebelumnya, maka dia akan membuang banyak waktu. Ao Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir. Orang-orang ini seharusnya mempunyai tujuan lain. Tempat ini adalah tempat lahirnya api Netherworld, api Yin yang ekstrim. 5.000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur menemukan Venaro itu secara tidak sengaja ketika dia berada di sini untuk memanen benih api. Dia menetapkan beberapa batasan, sehingga akan sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Api neraka, Xiao Chen berpikir keras. Lunar True Flame miliknya telah membentuk Origin Flame. Namun, api itu tidak menyerap api yang disebabkan oleh Yin, jadi api itu secara signifikan lebih lemah daripada api sejati Guntur Ungu. Jika dia bisa memperkuat api sejati bulan, maka diagram Taiji dari api Yin yang dia alami di gerbang hasrat Menara Desolate kuno mungkin bisa dieksekusi. Namun, tujuan utama perjalanan ini tetaplah asal-muasal Spirit Vein. Tidak perlu terlalu memikirkan Lunar True Flame. Dia akan menangani masalah yang datang. Mengulurkan tangan kanannya, Xiao Chen membentuk kekuatan isap di telapak tangannya dengan esensnya. Darah kehitaman di air dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Huci, huci. Pusaran air merah terbentuk di telapak tangan Xiao Chen. Air danau di sekitarnya menjadi jernih. Setelah beberapa saat, semua darah dikompres menjadi bola darah. Xiao Chen dengan santai melemparkan bola darah terkompresi itu, dan bola itu terbang dengan sangat cepat. Setelah sekian lama, pilar air melonjak ke langit dari permukaan danau pemusnahan surgawi. Bola darah itu pecah dan menghujani area itu dengan darah, mengejutkan para penggarap yang lewat. Sekarang air danau sudah jernih, Xiao Chen bisa melihat lebih baik. Dia mengedarkan esens ke matanya dan melihat celah di pegunungan di depannya. Itu adalah pintu masuk yang disebutkan Ao Jiao. Xiao Chen dengan lembut mendorong dasar danau dan bergerak secepat kilat. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat masuk ke celah itu. Awalnya, retakannya sangat sempit. Setelah 10 menit, itu mulai melebar. Xiao Chen bahkan bisa melihat jejak kaki yang ditinggalkan orang lain di tanah. Dilihat dari ukuran dan jumlah jejak kakinya, setidaknya ada 100 orang. Tidak diketahui kekuatan tanah sunyi kuno apa yang ada di sini. 10 menit kemudian, air di celah itu telah terkuras seluruhnya. Bagian depan menjadi area terbuka, dan tanah luas muncul di hadapan Xiao Chen.
Pilar batu terbalik tergantung 1 kilometer di atas Xiao Chen, tumbuh dalam bentuk yang aneh. Retakan meluas ke seluruh tanah, membentang dalam jarak yang jauh. Kadang-kadang, untaian api yin keluar darinya. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Sulit membayangkan ada pemandangan aneh di dasar danau. Berhenti, Holy Fire Manor sedang menangani beberapa masalah di sini. Tolong kembalikan diri Anda yang terhormat terlebih dahulu. Dua pria parubaya tiba-tiba muncul di atas Xiao Chen. Mereka mengenakan seragam yang sama dan memegang pedang di tangan mereka. Mereka memandangnya dengan sangat hati-hati. Karena sens spiritual tidak terlalu berguna di dalam danau pemusnahan surgawi, Xiao Chen tidak melepaskannya. Jadi dia baru menemukan dua orang ini setelah mereka keluar. Melirik mereka, Xiao Chen segera memahami kultivasi mereka. Mereka berdua adalah Raja Bela Diri kelas unggul. Aura mereka tidak lemah, jadi teknik budidaya yang mereka gunakan mungkin cukup bagus. Mereka bisa dianggap ahli dalam tanah sunyi kuno. Namun, mereka tidak memadai di mata Xiao Chen. Xiao Chen masih memiliki kesan tentang Holy Fire Manor. Saat itu, Xiao Chen dan Bai Lixi langsung menghancurkan cabangnya di Desolate City. Xiao Chen dan Bai Lixi telah membunuh Tuan Muda Manor dan Penatua Sekte Dalam. Tanpa diduga, dia bertemu dengan sekte itu lagi hari ini. Mereka pasti membutuhkan ahli martial monark untuk mengekstraksi api Netherworld. Xiao Chen, kamu harus menghadapi kedua orang ini dengan cepat, kamu tidak bisa melakukan ini. Ao Jiao mengingatkan Xiao Chen. Melihat Xiao Chen tidak bergerak, orang di sebelah kanan menunjuk ke arah Xiao Chen dan berteriak, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan rumah pertama dan tuan rumah kedua kami ada di sini. Mengingat setengah langkah budidaya martial monark Anda, mereka dapat menghancurkan Anda dengan satu jari. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan enyahlah dan kembali ke tempat asalmu. Xiao Chen sudah lama mendengar bahwa Holy Fire Manor memiliki dua raja bela diri. Sepertinya mereka berdua ada di sini hari ini. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang mereka miliki, jika dua raja bela diri bekerja sama, Xiao Chen tidak akan menandingi mereka. Namun, karena dia sudah ada di sini, tidak ada gunanya dia kembali. Xiao Chen sedikit menyipitkan mata dan tiba-tiba menyerang. Dia menginjak dengan keras, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah, dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Teriakan naga bergema datang dari belakang Xiao Chen. Orang yang berbicara sebelumnya merasa seolah-olah naga Azure sedang terbang ke arahnya. Menghancurkan armor, Xiao Chen meninju. Ki yang tajam terbentuk di kepalan tangannya dan merobek esens pelindung orang itu seperti kertas. Sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di dada orang itu. Merebut hati, Xiao Chen mengubah tangan kanannya menjadi cakar dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Kemudian, dia menembus dada orang kedua sebelum tatapan kaget orang itu. Namun, sebelum orang itu meninggal, sebuah panah pendek yang tersembunyi di balik lengan bajunya ditembakkan. Panah pendek itu memiliki lapisan bahan bakar khusus yang terbakar dengan cepat di udara. Xiao Chen menunjuk dengan jarinya dan menembakkan seuntai api ungu. Anak panah pendek itu hanya terbang dalam jarak dekat sebelum api ungu menjatuhkannya. Namun, sebelum panah pendek itu meledak, ia mengeluarkan suara yang menusuk. Gelombang suaranya bergema di mana-mana, terdengar jelas dalam jarak 5 kilometer. Pergi, Xiao Chen tidak menyangka panah pendek ini akan begitu efektif. Ekspresinya berubah saat dia dengan cepat bergegas ke arah lain. Lebih dari 1 kilometer jauhnya, 100 orang di Holy Fire Manor sedang melawan sekelompok besar raksasa yang menyala-nyala. Raksasa yang menyala-nyala ini adalah roh api yang terbentuk oleh nyala api yin setelah jangka waktu yang lama. Mereka tidak mempunyai tubuh fisik dan tidak dapat merasakan sakit. Selain itu, jumlahnya banyak. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Dua lelaki tua diam-diam melayang di atas kepala pasukan, memancarkan aura yang kuat. Kadang-kadang, mereka mengirimkan serangan biasa, menjatuhkan roh api yang menghalangi mereka. Ketika kedua lelaki tua ini mendengar suara menusuk, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Orang tua berjubah abu-abu di sebelah kanan berkata, "Kakak, tanpa diduga, memang ada orang lain, selain kita, yang tahu tentang api Netherworld." Orang tua berjubah biru di sebelah kiri berkata dengan cemberut, "Saya bergerak lebih cepat. Saya akan pergi dan memeriksa situasinya. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu." Siu. Tepat setelah lelaki tua berjubah biru itu berbicara, dia segera bergegas keluar. Dia bergerak sangat cepat,
sampai pada titik di mana ruang yang dia lewati tidak dapat menahannya, retakan berbintik-bintik muncul di tempat itu. Xiao Chen agak disayangkan. Pasukan utama dari Holy Fire Manor telah menemui penghalang dari roh api dan belum melangkah terlalu jauh. Orang tua berjubah biru, yang berada 1 kilometer jauhnya, tiba dalam beberapa tarikan napas. Ketika dia bergegas dan melihat sekeliling, dia segera melihat Xiao Chen yang melarikan diri. Orang tua berjubah biru itu menenangkan ekspresinya, dan niat membunuh muncul di matanya. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, hanya setengah langkah Martial Monarch, namun dia berani mencoba ikut serta dalam aksinya. Dia terlalu berani. Orang tua berjubah biru itu meningkatkan kecepatannya ke puncaknya, menciptakan robekan spasial hitam pekat di belakangnya saat dia mengejar Xiao Chen. Mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, Xiao Chen bergerak seperti naga banjir, melompat ke tanah. Dia telah mengaktifkan Blood Flame Shoes sejak lama tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari lelaki tua berjubah biru itu. Orang tua berjubah biru dengan cepat menutup jarak antara Xiao Chen dan dirinya sendiri. Setelah 15 menit, dia mencapai jarak 500 meter dari Xiao Chen. Mati untukku. Tatapan lelaki tua berjubah biru itu berubah dingin, dan dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang. Intisari berkumpul di telapak tangannya, dan sosoknya bersinar. Dia tiba di atas Xiao Chen dan merobohkannya. Angin palem bertiup, merobek retakan kecil di angkasa. Jika serangan telapak tangan ini mendarat, Xiao Chen akan berada dalam saat yang buruk. Perbedaan kecepatannya terlalu besar. Selain itu, yang satu menggunakan intisari dan yang lainnya esensi. Tidak ada cara untuk membandingkan kedua pria tersebut. Karena memang begitulah keadaannya, maka tidak ada jalan keluar. Potongan bayangan guntur. Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Sabre miliknya dengan kecepatan kilat saat dia berbalik dan bergerak 7 langkah, meninggalkan 7 bayangan setelahnya. Setiap bayangan mengirimkan serangan, menembakkan cahaya pedang yang menyilaukan. Menggabungkan, bayangannya menyatu dan pedang itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Itu menggabungkan kekuatan dari 7 serangan puncak dan bertabrakan dengan pedang telapak tangan mengerikan milik lelaki tua berjubah biru itu. Bang! Kedua gerakan itu berbenturan secara langsung. Kemudian, riak energi yang kuat meledak. Gelombang menyebar ke sekeliling, merambat berlapis-lapis dan mendistorsi ruang. Xiao Chen mundur 3 langkah, tetapi tetua berjubah biru itu mundur 10 langkah. Setelah tetua berjubah biru menemukan pijakannya, ekspresinya berubah drastis. Dia dirugikan dalam pertukaran ini. Meskipun dia hanya menggunakan 1/4 intisarinya, itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Bela Diri setengah langkah, yang dengan mudah melukai pihak lain. Bahkan jika tetua berjubah biru gagal melukai Xiao Chen dengan parah, dia seharusnya tidak kehilangan kekuatan. Orang tua berjubah biru itu mendongak dan melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas. Dia menjadi sedikit terkejut ketika kemarahan muncul di matanya. Dia mengatupkan giginya dan meraung dengan marah, "Itu kamu. Pendekar pedang berjubah putih, Xiao Chen." Listrik melonjak pada pedang Xiao Chen saat dia memegangnya dengan satu tangan. Dia tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya atau merasa takut. Lawan Xiao Chen belum mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Selama kedua Raja Bela Diri tidak bekerja sama, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan bisa melarikan diri dengan mudah. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Aku di sini bukan untuk Netherworld Flame-mu. Selama kamu tidak menghalangi jalanku, aku tidak akan mencampuri urusanmu. Bagaimana kalau kita berdua mengambil langkah mundur dan bekerja sama?" Orang tua berjubah biru itu tertawa terbahak-bahak. "Mundur selangkah dan bekerja sama. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu kepada saya? Kaulah yang menghancurkan cabang Holy Fire Manor di Desolate City, kan? Tuan, tolong jangan berbicara omong kosong seperti itu tanpa bukti apapun," kata Xiao Chen tanpa tergesa-gesa, tidak ada riak di matanya yang tenang. Pupil mata lelaki tua berjubah biru itu mengerut, niat membunuh menyebar di matanya. Dia mencemooh dengan dingin, "Apakah saya memerlukan bukti? Tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Tidak ada yang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Cabang Holy Fire Manor di Desolate City sudah tidak ada lagi, dan putranya telah meninggal." Setelah menyelidiki dalam waktu lama, lelaki tua berjubah biru itu menemukan bahwa Xiao Chen adalah tersangka yang paling mungkin. Hanya berdasarkan kecurigaannya, Xiao Chen ini harus mati. Sepertinya kamu benar-benar berpikir kamu tidak ada bandingannya setelah mendapatkan kejuaraan kompetisi pemuda 5 negara.
Aku akan menunjukkan kepadamu kesenjangan antara kamu dan Raja Bela Diri hari ini. Ekspresi pria tua berjubah biru itu berubah menjadi sangat dingin saat dia mendengus dingin. Lalu dia menyerang dengan kecepatan kilat. Intisari kuat berkumpul di telapak tangan kanannya dan kemudian dia mengirimkan serangan. Ruang mulai bergetar seperti gunung jatuh ke arah kepala Xiao Chen. Huci, esensi dalam tubuh Xiao Chen segera memadat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan 10.000 helai cahaya ungu. Pupil hitamnya juga berubah menjadi ungu tua, menerangi tempat bawah tanah yang gelap ini. Awan berkumpul dari segala arah. Angin dan guntur, berkumpul. Angin kencang bertiup kemana-mana, awan bergolak di atas. Xiao Chen langsung mengeksekusi gerakan awal teknik sabre kesengsaraan petir. Sial, pedang dan telapak tangan saling berbenturan, menghasilkan gelombang kejut yang melonjak. Tanah hitam langsung meledak, mengeluarkan batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bang, 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 di tengah 10.000 batu di udara, keduanya saling bertukar gerakan dengan kecepatan kilat. Guntur menderu dan pembantaian terjadi. Angin palem intisari yang kuat membuat ruang tidak stabil. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tempat. Akibat dari pertukaran itu menyebarkan batu-batu besar di udara. Saat angin kencang bertiup, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Kesengsaraan petir duniawi. Angin dan guntur berkumpul. Momentum Xiao Chen mencapai puncaknya. Dia benar-benar melepaskan kondisi pembantaian di dalam tahta merah, dan teknik saber mengamuk yang dia gunakan memperoleh atribut pembantaian. Kekuatan kesengsaraan petir duniawi langsung melonjak. Telapak tangan pendorong gunung. Orang tua berjubah biru yang terkejut itu meningkatkan jumlah intisari yang dia gunakan hingga 70%. Cahaya cemerlang mengalir di telapak tangan kanannya. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan rasanya seperti gunung bergerak, menekan seluruh udara di sekitarnya. Bang! Suara keras terdengar, dan lubang besar yang dalam muncul di bawah keduanya. Api in berwarna putih terbang seperti gumpalan kapas. Orang tua berjubah biru itu mundur selangkah, mundur 100 meter. Ketika dia mendarat, dia meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Kesengsaraan petir surgawi. Aura Xiao Chen berkembang. Tanpa mengambil langkah mundur, dia berubah menjadi dao surgawi dan melemparkan kesengsaraan petir kedua. Aura lelaki tua berjubah biru itu tampak memudar, dia terlempar ke belakang sejauh 100 meter lagi. Kesengsaraan petir ilahi. Saat kesengsaraan petir terakhir terjadi, lelaki tua berjubah biru itu memucat dan mundur 500 meter. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan 70% intisarinya, dia masih tidak bisa menghentikan Xiao Chen. Xiao Chen mendongak dan menemukan bahwa intisari yang terbakar telah menutupi tubuh lelaki tua berjubah biru itu pada suatu saat. Pada saat itu, aura lelaki tua itu melonjak dengan cepat, mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Angin kencang bertiup di belakang lelaki tua itu, menimbulkan lebih banyak debu. Xiao Chen, cepat pergi. Dia membakar intisarinya. Selanjutnya, dia membakarnya menggunakan api yin ekstrim. Kamu jelas bukan tandingannya, kata Ao Jiao cepat dari dalam Lunar Shadow Sabre. Intisari pembakaran adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh Raja Bela Diri ke atas. Mereka akan menghabiskan intisari mereka dengan lebih cepat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Biasanya, seorang martial monark tidak akan melakukan ini, kecuali mereka tidak punya pilihan. Lebih jauh lagi, menggunakan api yin ekstrim untuk membakar intisari akan meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh lagi. Sadar akan parahnya situasi, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan segera melarikan diri. Kamu masih berpikir untuk melarikan diri saat ini. Orang tua berjubah biru itu mendengus dingin, dan sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Xiao Chen. Kemanapun dia lewat, api intisari akan membakar area itu hingga bersih. Kemudian, lelaki tua berjubah biru itu mengirimkan serangan telapak tangan ke punggung Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Xiao Chen merasakan bahaya datang dari belakangnya. Wajahnya tenggelam, dan dia dengan cepat berbalik. Dia menyilangkan lengannya dan mengambil posisi harimau dan naga. Tangan kiri sebagai naga dan tangan kanan sebagai harimau. Harimau dan naga mengaum, naga tersembunyi harimau berjongkok. Bang! Serangan telapak tangan mendarat di lengan Xiao Chen, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Dia terjatuh di udara beberapa kali sebelum dia memutar tubuhnya dan mendarat dengan kuat di tanah. Qi dan darah Xiao Chen melonjak. Intisari pembakaran lawannya maju dengan liar di meridiannya. Organ dalamnya langsung mengalami luka parah, menyebabkan dia kesakitan parah. Xiao Chen berlutut sambil menyeka darah dari sudut bibirnya.
Dia tersenyum pada lawannya dan berkata, "Sungguh, kamu adalah ahli martial monarch. Dengan serangan telapak tangan biasa, kamu bisa melukaiku sejauh ini. Di masa depan, saya harus datang dan merasakan gerakan indah Anda lagi. Kalau begitu aku akan membalas serangan telapak tangan ini." Orang tua berjubah biru itu tahu bahwa Xiao Chen sedang mengejeknya karena menindas kaum muda. Dia berkata dengan suara dingin, "Bahkan di ranjang kematianmu, kamu masih berani bertengkar denganku. Bahkan jika kamu adalah naga sejati tingkat raja, kamu akan mati di sini hari ini." Ledakan. Namun, pada saat ini, nyala api yang ganas tiba-tiba keluar dari mata kanan Xiao Chen. Api sejati guntur ungu melonjak ke arah lelaki tua itu dengan kekuatan yang luar biasa. Auranya sangat menakutkan. Trik kecil. Orang tua ini telah bermain api sepanjang hidupnya. Gumpalan besar api putih pucat muncul di tangan kanan lelaki tua berjubah biru itu. Origin flame seukuran telur ayam menyala di tengah api, sama cemerlangnya dengan bintang. Orang tua berjubah biru itu dengan santai melemparkan gumpalan api itu, dan itu meledakkan api ungu Xiao Chen yang luar biasa menjadi percikan api yang beterbangan kemana-mana. Orang tua berjubah biru itu mengungkapkan ekspresi senang. Dia telah mengolah api yin ekstrimnya selama 50 tahun. Asal apinya sangat kuat. Di luar dugaan, lawannya berani menggunakan api untuk melawannya. Namun, saat percikan api dan api berhamburan, kulit lelaki tua berjubah biru itu berubah menjadi hijau. Dia melihat 81 Xiao Chen berlari ke 81 arah berbeda, dia tidak bisa mengetahui mana yang asli. Jika lelaki tua berjubah biru itu secara pribadi melihat Xiao Chen mengeksekusi 9 transformasi naga jelajah, dia mungkin bisa mengetahui mana yang asli pada saat itu juga. Namun, sekarang dia dihadapkan dengan 81 sosok yang telah terbentuk, dia tidak dapat mengetahui siapa Xiao Chen yang sebenarnya. Brengsek, kemarahan di wajah pemimpin manor pertama dari rumah api suci tak terlukiskan. Seorang ahli martial monarch yang bonafit menggunakan api yin ekstrim untuk membakar intisarinya, namun dia masih membiarkan bocah setengah langkah martial monarch melarikan diri. Sudah sangat memalukan bahwa lelaki tua berjubah biru itu bergerak melawan seorang junior. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menghentikan junior itu, membuatnya semakin malu. Untungnya, tidak ada orang luar di sini. Kalau tidak, jika tersiar kabar, dia tidak akan tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Bang! Orang tua berjubah biru itu menggunakan intisari yang tersisa untuk menginjak tanah dengan keras, memasukkan semua amarahnya ke dalam langkahnya juga. Retakan panjang muncul di tanah. Energi di dalam retakan itu bertindak seperti pisau, memperluas retakan dan bahkan membelah udara. "Kakak pertama, ada apa?" Orang tua berjubah biru itu mendengar suara di belakangnya. Tuan istana kedua dari rumah api suci telah bergegas mendekat. Dia merasakan lelaki tua berjubah biru itu membakar intisarinya dan berpikir bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Orang tua berjubah biru menenangkan dirinya dan berkata, "Orang itu adalah Xiao Chen." Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, "Peringkat pertama dari peringkat naga sejati, pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen, tersangka terbesar kita atas pembunuhan tuan muda istana. Bukankah dia hanya seorang martial monarch setengah langkah? Bagaimana?" Melihat ekspresi bermusuhan lelaki tua berjubah biru itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan cepat menghentikan kata-katanya. Lalu dia berkata, "Mengingat dia berhasil melarikan diri, apakah dia akan menimbulkan masalah bagi kita saat kita memburu roh api Netherworld?" Tuan rumah bangsawan pertama berkata dengan dingin, "Jika tidak, itu akan baik baginya. Namun, jika dia melakukannya, kita bisa membunuhnya bersama dengan roh api Netherworld. Kita akan bisa mendapatkan sebagian dari keberuntungan yang dia miliki. Kirimkan seseorang untuk menjaga pintu masuk. Saya tidak percaya dia sudah pergi. Ketika kita telah menaklukkan benih api Netherworld, kita akan menghadapinya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jangan terlalu gegabah di masa depan. Tidak ada yang lemah di antara para raja bela diri. Saya benar-benar belum pernah melihat orang mencoba menggunakan esens untuk berbenturan dengan intisari sebelumnya. Itu sama saja dengan bunuh diri, Ao Jiao mengomel dari dalam lunar Shadow Saber. Xiao Chen baru saja menggunakan ramuan roh tipe pengobatan berusia 1000 tahun. Dia dengan cepat memurnikannya menjadi energi obat dan memasukkannya ke dalam organ internalnya. Setelah mengeluarkan seteguk darah keruh, dia terlihat jauh lebih baik. Mendengar perkataan Ao Jiao, Xiao Chen berdiri dan tersenyum. "Saya baik-baik saja. Saya tahu batasan saya. Setelah bertarung dengan orang itu,
saya sekarang mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan saya. Setelah kompetisi pemuda 5 negara, kekuatan Xiao Chen meningkat dengan cepat. Namun, dia belum berhasil menemukan lawan yang cocok untuk menguji dirinya sendiri. Tak seorang pun dalam setengah langkah martial monarch bisa menarik minatnya lagi. Untungnya, lelaki tua berjubah biru itu adalah raja bela diri kelas rendah. Dengan melawannya, Xiao Chen bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Mengingat kekuatan tempur Xiao Chen saat ini, jika raja bela diri kelas rendah biasa tidak membakar intisari mereka, mereka tidak akan bisa menandinginya. Ketika bertemu dengan seseorang seperti lelaki tua berjubah biru, seorang raja bela diri kelas rendah yang bisa menggunakan api yin ekstrim untuk membakar intisarinya, Xiao Chen masih agak lemah. Jika Xiao Chen bisa maju ke martial monarch dan menyaring semua esensinya menjadi intisari, lelaki tua berjubah biru itu bahkan tidak akan bertahan 10 gerakan melawannya, bahkan jika lelaki tua itu membakar intisarinya. Saat ini, lelaki tua berjubah biru itu hanya memiliki keunggulan intisari. Dalam hal teknik bela diri, teknik budidaya, dan teknik bertarung, dia kalah dari Xiao Chen. Jika Xiao Chen menggunakan api sejati guntur ungu untuk membakar intisari, lelaki tua berjubah biru itu bahkan tidak akan bertahan dalam 3 gerakan. Pandangan yang kuat muncul di mata Xiao Chen. Dia melihat sekeliling dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Ao Jiao, dari mana asal-usul Spirit Vein itu? Saya sekarang ingin sekali melanjutkannya. Berjalanlah 10 km ke arah timur laut. Anda seharusnya dapat melihat gundukan setelah titik ini. Pembatasan Kaisar Guntur dibiarkan begitu saja. Saya akan membantu Anda membukanya. 10 km tidaklah jauh. Xiao Chen melihat sekeliling sebentar. Meskipun dia terburu-buru untuk pergi, dia tidak terlalu impulsif. Dia kembali duduk bersila di tanah dan melanjutkan mengobati lukanya, memastikan tidak ada luka yang tersisa, sehingga dia bisa pulih dalam kondisi terbaiknya. Setelah 1 jam, Xiao Chen membuka matanya sekali lagi, merasa sangat bersemangat. Dia mendorong dari tanah dan berubah menjadi naga banjir yang berlari ke depan. Tidak lama setelah Xiao Chen lepas landas, dia mengalami masalah. 10 roh api ganas menghalangi jalannya. Xiao Chen pernah melihat roh api di penjara api darah merah sebelumnya, jadi dia tidak panik. Dia tahu bagaimana menghadapi roh api yang tidak merasakan sakit apapun. Dia mengirimkan segumpal api sejati guntur ungu dari tangan kanannya. Cahaya ungu berkedip di matanya dan nyala api yang ada di telapak tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia telah mengeluarkan origin flame-nya juga. Api sejati guntur ungu yang mengandung api asal memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat roh api yang terbang di atas, Xiao Chen berteriak, mantra penganugerahan kehidupan. Nyala api segera mulai terbentuk, akhirnya berubah menjadi 10 pedang pendek yang tajam. Xiao Chen melambaikan tangan kanannya, dan pedang pendek itu segera ditembakkan. Bang, 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 pedang pendek api yang sangat ungu menembus dada roh api ini, menyebabkan mereka meledak seketika. Tiba-tiba, roh api yang sulit diatasi itu menghilang menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen tersenyum tipis, mata kanannya bersinar dengan cahaya ungu. Pedang pendek di udara berubah menjadi 10 berkas cahaya dan kembali ke mata kanannya. Dengan menggunakan pedang pendek yang terbuat dari api sejati guntur ungu, dia menyapu semua roh api yang menghalangi jalannya. Setelah 15 menit, dia sampai di gundukan yang disebutkan Ao Jiao. Gundukan itu tidak terlalu besar, tingginya tidak lebih dari 200 meter dan lebarnya 300 meter. Warnanya hitam dan terlihat sangat biasa. Gundukan yang tak terhitung jumlahnya ada di tempat ini. Asal-usul Spirit Vein ada di bawah ini. Xiao Chen berjalan mengitari gundukan itu tetapi tidak dapat merasakan energi spiritual atau sesuatu yang istimewa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanyalah gundukan biasa. Ao Jiao mengangguk dan berkata, ya, asal mula Vena roh ini tidak memiliki formasi pengumpulan roh untuk menekannya, jadi biasanya energi spiritualnya bocor. Saat itu, Kaisar Guntur mengambil setengahnya. Dia takut orang lain akan mengetahuinya, jadi dia dengan santai menetapkan batasan. Tunggu aku. Siu. Saat Ao Jiao selesai berbicara, dia muncul dari Lunar Shadow Saber. Pedang itu segera menjadi redup. Xiao Chen sudah lama tidak bertemu Ao Jiao, jadi dia memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa dia tidak berubah sama sekali. Dia saat ini lebih pendek dari Xiao Chen dan masih terlihat seperti gadis mungil. Sosoknya masih membara seperti sebelumnya.
Melihat gundukan di depannya, Ao Jiao mengungkapkan ekspresi nostalgia. Dia menghela nafas sebelum dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Ketika dia selesai, dia menunjuknya dengan tangan kanannya dan berbisik, "Buka." Gundukan padat itu terbelah menjadi dua sebelum tatapan kaget Xiao Chen. Gelombang energi spiritual mengalir keluar dari celah tersebut. Jangan berdiri di sana terperangah. Jika dua orang dari Holy Fire Manor merasakan energi spiritual ini, Anda akan berada dalam masalah besar. Xiao Chen memahami risikonya. Sosoknya melintas dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan langsung memasuki celah di gundukan itu. Ao Jiao mengikutinya dan sekali lagi membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Gundukan itu menutup dengan berisik, menjadi biasa kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kejauhan, kedua lelaki tua yang menuju ke benih api Netherworld mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Setelah seseorang maju ke Martial Monarch, mereka akan mulai mengolah energi mental, menjadi sangat sensitif terhadap perubahan energi spiritual. Saat itu juga, keduanya merasakan gelombang energi spiritual yang kuat secara tiba-tiba. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata, "Saudara pertama, haruskah kita pergi dan melihatnya?" Danau pemusnahan surgawi adalah ibu kota kekaisaran dinasti Tianwu. Apa yang kami rasakan mungkin disebabkan oleh munculnya harta karun. Saya akan pergi dan melihatnya. Kamu yang menangani roh api Netherworld terlebih dahulu, kata lelaki tua berjubah biru itu setelah berpikir sejenak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Retakannya sangat gelap. Kabut spiritual menyelimuti seluruh tempat. Embun yang terkondensasi dari energi spiritual menutupi dinding. Sepertinya kabut belum hilang selama 1000 tahun. Tidak perlu bercocok tanam di tempat ini. Yang harus dilakukan hanyalah membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Melakukan hal itu akan menghasilkan peningkatan budidaya secara instan. Namun, Xiao Chen tidak berani melakukannya. Kabut spiritual ini mengandung banyak kotoran karena tidak ada ventilasi di dalam gua ini. Kotoran ini akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh fisik. Jadi Xiao Chen hanya bisa menghela nafas saat melihat kabut spiritual ini. Xiao Chen terus berjalan ke depan. Pada akhirnya, kabut spiritual menghilang. Sebaliknya, sungai bawah tanah muncul di hadapannya. Saat air mengalir, energi spiritual yang harum menyerang hidungnya. Seluruh sungai terdiri dari cairan spiritual. Dia menghela nafas, ini benar-benar sia-sia di level lain. Dengan hanya satu sungai yang mengalir tanpa henti, setelah 5000 tahun, berapa banyak energi spiritual yang terbuang. Ao Jiao, yang mengikuti di belakang, mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Betapa bodohnya, ini hanyalah spirit vein tingkat terendah. Ketika Anda pergi ke alam Kunlun, Anda akan tahu betapa sebenarnya sungai spiritual itu ketika Anda melihat sungai kuno mata air surgawi. Setelah bantahan Ao Jiao, Xiao Chen tersenyum malu tanpa membalas. Dia sadar bahwa spirit veins memiliki nilai yang berbeda. Namun, dia tidak mengetahui secara spesifik. Sumber sungai spiritual adalah tempat asal-usul Vena Roh. Jadi keduanya berjalan ke arah itu. Sepanjang jalan, Ao Jiao mengajari Xiao Chen tentang penilaian Spirit Veins. Spirit Vein diklasifikasikan menjadi 5 peringkat, dari peringkat 1 terendah hingga peringkat 5 tertinggi. Vena Roh peringkat 1 adalah yang paling biasa. Tambang batu roh tidak akan muncul di sekitarnya. Vena Roh peringkat 2 adalah minimum untuk tambang batu roh. Vena Roh di Paviliun Pedang Surgawi adalah Vena Roh peringkat 2. Namun, batu roh dari Vena Roh peringkat 2 sebagian besar adalah batu roh kelas rendah. Batu roh kelas medial jarang muncul. Semakin tinggi peringkatnya, hanya Vena Roh peringkat 4 yang akan menghasilkan batu roh kelas tinggi dalam jumlah besar. Vena Roh peringkat 4 juga dikenal sebagai Vena Roh Puncak. Tidak ada lebih dari 5 Vena Roh di benua Tianwu. Selain itu, sebagian besar batu tersebut berada di ambang kekeringan dan tidak lagi menghasilkan batu roh tingkat tinggi dalam jumlah besar. Vena Roh peringkat 5 juga dikenal sebagai Vena Roh Kudus. Tidak satupun dari hal ini ada di benua Tianwu. Bahkan di daratan Kunlun, keberadaan mereka sangatlah langka. Adapun Vena Roh di atas peringkat 5, ada Vena Roh Raja yang legendaris. Mereka sangat langka, dan hanya sekte kelas raja yang bisa mengendalikannya. Saat keduanya berbicara, mereka segera sampai di sumber sungai spiritual. Xiao Chen melihat asal-usul Spirit Vein yang melayang di udara dan mengerutkan kening. Asal mula Vena Roh yang melayang di tengah kabut spiritual yang tebal hanya seukuran telapak tangan. Hujan spiritual mengembun tanpa henti dari kabut spiritual, berfungsi sebagai hulu sungai spiritual di bawah.
Bola cahaya biru melayang dengan tenang di tengah kabut, mengeluarkan energi spiritual. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, kami mungkin melakukan perjalanan yang sia-sia. Asal-usul Vena Roh Paviliun Pedang Surgawi memberiku kesan tak terbatas seolah-olah aku tenggelam dalam lautan luas. Ao Jiao tertawa gembira. Hehe, Tuan bodoh, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda telah mengambil harta karun. Kamu bahkan lebih bodoh daripada idiot. Xiao Chen merasa ragu, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan satu pandangan. Anda belum pernah benar-benar melihat asal-usul Vena Roh Paviliun Sabat Surgawi. Bahkan asal mula Peak Spirit Vein hanya berdiameter 10 meter. Bagaimana itu bisa tidak terbatas? Memikirkan kembali, Xiao Chen teringat bahwa dia memang belum melihat asal-usul Vena Roh Paviliun Pedang Surgawi dengan matanya. Saat itu, ia hanya duduk sesaat di atas sajadah, dan perasaan tak terbatas muncul di benaknya. Ao Jiao melanjutkan, bahkan jika Vena Roh tingkat tinggi dipertahankan dengan sangat baik, seiring berjalannya waktu, ia akan tetap melemah secara perlahan. Saya memperkirakan bahwa asal-usul Vena Roh Paviliun Sabat Surgawi hanya sekitar 10 kali lebih besar. Jumlahnya tidak boleh lebih besar dari perkiraan tersebut. Kamu datang di saat yang tepat. Asal-muasal Spirit Vein ini saat ini merupakan batas kemampuan tubuh Anda untuk bertahan, yang berarti risiko yang Anda hadapi akan lebih rendah. Xiao Chen melihat asal mula Spirit Vein dengan hasrat yang membara. Dia merasa bersemangat. Begitu dia maju ke Martial Monarch dan menyempurnakan intisari, sebuah pintu kultivasi yang besar akan terbuka baginya. Ao Jiao mengulurkan tangannya ke Xiao Chen, meminta beberapa batu roh kelas tinggi. Dia berkata dengan cemberut, meskipun risikonya lebih kecil, ini tidak sepenuhnya aman. Ingatlah ini, jangan terlalu serakah, jangan kehilangan kekuatanmu. Setelah saya meletakkan formasi penyegel roh, Anda dapat pergi dan menelan asal-usul Vena Roh. Ingat apa yang saya katakan. Jangan pernah melupakannya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, lanjutkan dan letakkan formasi. Ao Jiao melambaikan tangan kanannya, dan angin kencang meniup kabut spiritual yang tebal. Sekarang, hanya asal-usul Spirit Vein biru yang bersinar dan indah yang tetap diam di udara. Siu, siu, batu roh terbang dari tangan Ao Jiao, dia membuang total 108 batu roh kelas tinggi. Kemudian, dia membentuk segel kepala dengan kedua tangannya. Akhirnya, batu roh menyala dengan cahaya lembut. Batu roh memancarkan cahaya lembut, dan garis-garis keluar darinya, menghubungkan semua batu roh. Formasi yang sangat kompleks langsung muncul di atas asal-usul Spirit Vein. Cahaya cemerlang muncul di 18 sudut formasi, menutup ruang di dalamnya. Ao Jiao berkata dengan lembut, saya telah meletakkan formasi penyegel roh. Energi spiritual asal Vena Roh tidak akan bocor lagi. Lanjutkan. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan melompat dengan lembut, terbang ke tengah formasi dan duduk bersila. Formasi penyegel roh membentuk permukaan datar. Dia tidak perlu melakukan apapun ekstra untuk mengapung di sana. Asal-usul Spirit Vein seukuran telapak tangan diam-diam melayang di atas kepala Xiao Chen. Ledakan. Saat Xiao Chen duduk, sungai yang bergelombang muncul di benaknya. Sungai itu sangat luas dan sepertinya bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Xiao Chen tenggelam dalam kesadarannya. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Ao Jiao adalah benar. Energi spiritual yang terkandung dalam asal-usul Vena Roh seukuran telapak tangan ini tidak diragukan lagi setidaknya 1/10 dari asal-usul Vena Roh Paviliun Sabat Surgawi.